Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan dari mata kuliah kewirausahaan dan inovasi ini, pertemuan hari ini kita akan bahas terkait dari apa itu wirausaha, pentingnya wirausaha, terus kemudian perbedaan wirausaha dan wira swasta, alasan berwirausaha, terus kemudian karakter pengusaha dan 4 kuadran Robert Kiyosaki. Nanti kita akan bahas. Untuk pertemuan kali ini mungkin hanya 2 poin saja. Oke, kita pada tanggal 31 Desember 2016 telah dibentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, dan mereka menyepakati adanya keterbukaan persaingan secara terbuka di antara masing-masing negara. Manfaatnya dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar Indonesia di kawasan Asia. Artinya ke depan kita bisa memasarkan produknya di wilayah Asia dengan ASEAN itu dengan tanpa ada batas. Jadi kita selain kita mendapat serangan pasar dari pihak negara lain, kita juga bisa melakukan perluasan pasar di negara lain. Pasar Indonesia mencapai 250 juta orang, artinya sangat penting bagi negara lain kita menjadi pasar mereka, yang dimana secara umum mencapai 625 juta orang, hanya seper, seper, sepertiganya ya. Nah, apa tantangan dan pengaruh dari bisnis saat ini setelah terjadinya terbukanya ekonomi? Tentunya ada negatif dan positifnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah eh, pentingnya wirausaha. Sebagian orang ada yang tidak merasa terdorong untuk wirausaha, ada yang sangat terdorong. Tapi bagi saya wirausaha itu adalah suatu yang sangat fitrah oleh manusia. Ya. Perbedaan antara wirausaha dan wira swasta adalah kalau menurut etnologisnya, wira itu manusia unggul, teladan. Kalau swa itu sendiri, kemudian ta itu berdiri. Jadi wira swasta adalah keberanian mengutamakan serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan persoalan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Menurut Wasti Sumanto tahun 1984. Artinya ada wira swasta itu begitu. Nah, menurut kamus yang lain, swasta dari kata private sebenarnya mencakup pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kasus orang, grup, atau juga dapat berarti segala sesuatu yang bersifat tidak terbuka atau umum, tidak diawasi langsung oleh pemerintah. Jadi konteksnya adalah kalau wira swasta dulu masih ada orang swasta atau orang pemerintah. Nah, jadi pembedaan dua hal ini selalu menjadi pembeda. Jadi antara orang pemerintah sama orang swasta. Orang swasta artinya orang yang tidak dikontrol oleh pemerintah. Jadi konsep nama wira swasta itu jadi membedakan hanya orang pemerintah atau bukan. Gitu. Kalau orang pemerintah artinya ya dia hanya pegawai, dia hidup dalam struktur organisasi kepemerintahan. Kalau swasta dia tidak tergantung sama pemerintahan itu saja. Nah, tapi ada menurut Daud Yusuf adalah pengertiannya wira swasta adalah memimpin usaha baik secara teknis, ekonomi dengan fungsi seperti memiliki, mengurus, menerima, mempelopori usaha baru, inovator, memberi keuntungan dan sebagainya. Nah, wira swasta menurut Hati Subindo adalah manusia teladan yang berbudi luhur, manusia mampu berdiri kemampuan sendiri. Tidak saja dalam sektor swasta tapi juga dalam sektor negara. Nah, ini dimasuki dalam sektor negara. Kemudian Sujako itu wira swasta dan masih memiliki nilai-nilai manusia, perintis, pelopor, pejuang dan sebagainya.
Fadil Muhammad adalah Fadil Muhammad, dia bilang orang yang memfokus diri pada peluang bukan pada resiko. Nah, ini ada juga wira swasta menurut versi para ahli. Jadi gambarannya wira swasta adalah orang yang dalam keadaan bagaimana ada daruratnya, tetapi mampu berdiri atas kemampuan sendiri, menolong sendiri, keluar dari kesulitan dihadapi, termasuk mengatasi kemiskinan tanpa bantuan instansi pemerintah atau instansi sosial. Dan dalam keadaan yang biasa, manusia-manusia wira swasta bahkan akan mampu menjadi dirinya maju, kaya, berhasil lahir dan batin. Nah, itu memang tetap harus ada unsur kemandirian, ada tidak dibantu oleh pihak pemerintah atau instansi sosial, dia itu berdikari wira swasta itu. Nah, bagaimana dengan pandangan yang lain? Ada wira swasta sebagai orang yang captain dalam industri, sebagai orang bisnis, sebagai orang bergerak di bidang keuangan, bidang sosial. Jadi menurut Charles Schreiber, berhasil seorang 15% itu kan pendidikan kolonialnya, sedangkan sisanya 85% itu kan oleh sikap dan mental. Jadi sangat wira swasta ada tergantung dari kemandirian, dari kepribadian. Nah, bagaimana dengan wirausaha? Wirausaha itu adalah dari kata entrepreneur atau bahasa Prancisnya sebut between and taker and go between, yang artinya perantara, kemudian dalam abad pertama berarti seorang aktor atau yang bertanggung jawab dalam proyek produksi besar. Jadi entrepreneur ini sangat lebih luas lagi. Seorang entrepreneur tidak selalu pedagang atau bisnismen atau seorang manajer. Dia adalah seorang yang unik, pembawanya mengambil resiko dan memperkenalkan produk-produk inovatif teknologi baru dalam perekonomian. Ya, jadi wirausaha sebenarnya hampir mirip ya. Cuman ini sama sekali tidak dikaitkan dengan pemerintah ya. Jadi dia hanya menunjukkan karakteristik dari seorang wirausaha. Oke. Jadi menurut ahli ekonomi adalah orang yang mengkombinasikan resource, tenaga kerja, material, peralatan lainnya, meningkatkan nilai tambah yang lebih, dan juga untuk memperkirakan perubahan-perubahan. Dari secara fisiologi, orang yang memiliki dorongan kuat dalam memperoleh suatu tujuan suka mengadakan eksperimen untuk menampilkan kebebasan ini dari luar kekuasaan. Jadi yang lain lagi adalah merupakan ancaman pesaing baru yang tidak bisa seorang partner, pemasok, konsumen, seorang yang tidak bisa diajak kerjasama. Yang bisa diajak kerjasama. Oke. Jadi wirausaha adalah semuanya merupakan proses dinamik untuk menciptakan tambahan kemakmuran. Jadi wirausaha lebih cenderung kepada kemandirian untuk melakukan usaha. Ya. Nah, kalau kita lihat dari perilaku usaha itu ada 3 macam perilaku. Ada wirausaha memiliki inisiatif, wirausaha harusnya yang mengorganisir mekanisme sosial ekonomi yang menghasilkan sesuatu, yang menerima risiko dan kegagalan. Ya. Jadi ada 3 macam pokok wirausaha menurut Raymond adalah wirausaha ahli, the promoter, terus kemudian general manager juga itu. Kategorinya ada founder, juga ada general manager, ada franchise, dan banyak lagi yang. Ini adalah 4 kuadran. Nanti akan kita belajar setelah itu. Oke, untuk PR selanjutnya adalah minta tolong carikan jurnal yang berkait dengan entrepreneurship. Ya. Jadi entrepreneurship, cari jurnal terkait entrepreneurship dan ditugaskan kepada setiap peserta atau
mengikuti mata kuliah saya untuk dikirim ke somamiharja@gmail.com. Jangan lupa cantumkan nama dan NIM-nya, nomor induk mahasiswa. Dikirim sebelum pada hari Selasa minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.